Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materinya. Kali ini kita akan membahas materi lesson 6 strip 3, yaitu menggunakan pernyataan break dan continue. Tujuan dari mempelajari materi ini yaitu yang pertama, menggunakan pernyataan break untuk keluar dari loop, menggunakan pernyataan continue untuk melewati atau skip bagian loop, dan yang terakhir menjelaskan kebutuhan dari loop comments atau komentar loop. Kita mulai dari yang pertama, masih kaitannya dengan misi kita ke cincin Saturnus. Mari kita pertimbangkan skenario lain untuk misi ini. Ya, ada sebagai sebuah kapal ruang angkasa yang berputar sekitar Saturnus dan mengambil foto. Kemudian ada lengan robot atau kamera yang patah. Tiba-tiba seperti itu. Bagaimana Anda menyelesaikan masalah ini? Jika Anda menulis program Java, konstruk mana yang akan Anda gunakan? Mari kita lihat apakah Java mempunyai pernyataan yang memungkinkan Anda mengakhiri loop dengan segera. Ketika sedang mengelilingi Saturnus, ada kejadian lengan robot patah atau mungkin kameranya rusak. Ya, itu seperti itu. Kira-kira penggambarannya. Bagaimana Anda keluar dari loop ini lebih awal? Satu-satunya cara untuk keluar dari loop adalah dengan mengatur kondisi loop untuk dievaluasi ke false. Akan tetapi seringkali lebih mudah untuk menghentikan loop lebih awal jika beberapa kondisi terpenuhi. Dalam kasus seperti ini, melanjutkan loop itu akan membuang waktu prosesor. Anda dapat menggunakan dua pernyataan Java untuk menghentikan loop lebih awal, yaitu break atau continue. Menggunakan break dalam pengulangan atau looping. Apabila pernyataan break dijalankan dalam looping, pernyataan loop segera dihentikan. Program akan terus berjalan dengan pernyataan setelah pernyataan loop. Sintaknya seperti ini ya, break titik koma gitu aja. Contohnya, ketika ada while condition, ada statement 1, statement 2, kemudian ada tiba-tiba ada statement atau perintah break, dia akan keluar di sini tanpa sempat mengerjakan statement 3, statement 4 ini ya. Jadi langsung dipaksa keluar dari looping ini, loopingnya berhenti dan menjalankan statement di bawah titik tanda kurung awal ini. Statement offset atau yang di luar dari while loop-nya ya. Contoh outputnya 0, 1, 2, 3. Looping akan berhenti dijalankan jika penghitung loop sama dengan 4. Kelas utama kemudian I sama dengan 0, I lebih kecil 10, selagi I lebih kecil 10 ya, karena pertama 0 ya masih lebih kecil, jalan berarti ini ya. Nanti akan mencetak tulisan I, kemudian ada tab ya. I 0 tab jarak kanan, kemudian I plus plus 0 tambah 1 1. Jika I itu sama dengan 4 ya, sama dengan 4, maka akan keluar dari looping ini, break ya. Tapi ternyata I-nya masih 1, lanjut, jadi tidak jadi break ya, lanjut ulang lagi. Sampai akhirnya ketika I-nya 3, I-nya plus plus, 3 plus 1, 4. Dia ketemu ini ya, ketemu if I sama dengan 4. Iya, betul, true. Langsung break keluar. Padahal sebenarnya 4 itu masih lebih kecil dari 10 ya. Tapi karena ada perintah ini, dia break keluar dari looping ini tanpa menyelesaikan looping yang seterusnya ini. Ya, jadi dipaksa seperti itu. Menggunakan break dalam for, mari kita tulis sebuah program untuk menunjukkan pernyataan break dalam for. Program harus membaca 10 angka dari konsol, menghitung jumlah angka yang dimasukkan pengguna. Jika pengguna memasukkan 999, hentikan loop berapapun nilai penghitung loopnya dan tanpa menambahkannya ke jumlahnya. Gitu ya. Ini skenarionya, codingnya seperti ini. Scanner biasa untuk input datanya, kemudian number, inputnya 10 awalnya, kemudian inputnya nilai awal 0, sumnya 0, stop loopnya 999. Ya. Kemudian input datanya menggunakan pengulangan for, I sama dengan 0, I lebih kecil 6 inputnya. Kalau
I masih lebih kecil dari 10 ya, 6 inputan ini tadi ya, maka dia akan looping. Penambahannya I++ ini ya. Kemudian next in ini untuk scanner tadi input datanya, dimasukkan angka berapa. Ketika nilai input yang diterima nanti itu sama dengan 999, maka break ya. Tapi kalau tidak ya nanti for terus ya sampai seterusnya ya. Ya, sebelum dilanjutkan loopingnya dia akan menghitung penjumlahannya ini ya. Jadi kalau sudah 999, angka 999 itu tidak akan ditambahkan dalam sum atau penjumlahannya. Ini tadi masih sama dengan skenario while break untuk menerapkan kondisi yang diterapkan di awal tadi. Jadi misalnya ada tadi ya misinya ke planet Saturnus ini ya. Long distance ini ya, jarak ya. Long distance traveled-nya 0, kemudian long minimal distance-nya 5 juta ini, 50 juta. Ya, selagi traveled-nya lebih besar sama dengan min distance-nya, maka akan dikerjakan ini ya. Tapi jika kameranya rusak, maka dia akan looping, break ya. Keluar dari looping maksudnya. Di latihan pertama, silakan diimport dan buka project break continue X. Amati compute sum.java. Terapkan hal-hal seperti ini, misalnya menerima 10 angka dari pengguna, kemudian menghitung atau ya menghitung jumlah angka yang dimasukkan. Jika 0 dimasukkan, program harus keluar dan menampilkan jumlah angka. Berikutnya, menggunakan penyataan kontinu di looping, masih dengan skenario di misi ke cincin Saturnus tadi. Skenario lainnya, mari kita pertimbangkan skenario lain untuk misi ini. Saat kapal ruang angkasa itu berputar di sekitar Saturnus dan mengambil foto cincin Saturnus. Jika daya pandang 0, jangan diambil fotonya. Jika tidak, lanjutkan mengambil foto. Bagaimana mengatasi masalah ini? Sama seperti tadi ya. Kita akan menggunakan konstruk mana yang akan nanti gunakan dan apakah Java mempunyai pernyataan yang bisa digunakan untuk melewati pengulangan loop saat ini. Menggunakan continue dalam loop. Terkadang Anda mungkin ingin melewati pengulangan saat ini dalam loop, tapi tidak menghentikan looping itu sendiri. Anda dapat menggunakan pernyataan continue untuk melewati pengulangan saat ini dalam sebuah looping. Yang artinya sisa isi loopingnya dilewati ke akhir loop. Namun ini tidak mengakhiri loop. Saat program mencapai akhir loop, program akan kembali menguji kondisi keberlanjutan looping. Sintaknya continue titik koma seperti itu. Contohnya, sintaknya while condition, selagi kondisinya true, akan menjalankan statement 1, statement 2, kemudian ada pernyataan continue. Nah, dia nanti langsung looping ke atas tanpa sempat menjalankan statement 3 dan statement 4. Jadi ini dilewati. Contohnya dalam coding, for i sama dengan 0 awal, air i lebih kecil 10, i plus plus, statement 1, statement 2, kemudian ada continue. Ya, begitu di continue, i-nya nambah lagi. Sesuai itu, looping lagi masuk. Kita lihat contoh yang sesungguhnya ini. Outputnya nanti akan muncul 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Output tidak meliputi nilai angka 4. Karena pernyataan continue, eksekusi loop dilewati saat penghitung loop adalah 4. Seperti ini biasa kelas utama, kemudian for in i sama dengan 0, i lebih kecil 10, i plus plus, jika i sama dengan 4, itu continue, looping langsung. Jadi kontrol akan melompat ke memperbarui i plus plusnya ya. Baru nanti kalau tidak, jadi jika tidak i-nya tidak sama dengan 4, dia akan mencetak i ini ya. Kita mulai dari misalnya 0. 0 oke.
kemudian 0 bukan sama dengan 4, tidak akan mengerjakan continue ini, tapi dia langsung mengerjakan cetak 0-nya ini ya. 0, ada tabulasi ke kanan, looping lagi, I-nya kan plus 1, jadi 1 sekarang, 1 belum juga 4, tidak sama dengan 4 maksudnya. 1, 2, 3, ketika 3 looping ke sini, tambah 1 kan 4. Nah, dia 4 ketemu ini, I-nya ternyata sama dengan 4. Makanya dia continue, tidak akan dicetak. Langsung I-nya ditambahkan 1 lagi, 5. Begitu 5 tidak memenuhi 5 sama dengan 4, maka dia akan mencetak 5. Jadi setelah 3 lompat ke 5 tadi ya. Dan sampai 9 selesai, karena ketika 10 itu sudah lebih besar 10 atau sama dengan 10. Menggabungkan semuanya, mari tulis program menggunakan pengulangan while dan penyataan continue. Program harus menghitung jumlah angka antara 1 dan 9, 1 sampai 99 dengan menggunakan pengulangan while. Jika angka dikalikan 10, pengulangan saat ini harus dilewati dan angka tidak boleh ditambahkan ke jumlahnya. Menampilkan jumlah ke konsol. Ini seperti ini codingnya ya. Seperti yang sebelumnya tadi. Ketika counter lebih kecil 100, ya betul, karena counter itu 0 ditambah-tambah di plus-plus atau ditambah 1, jadi counternya 1. Jika counter itu hasil baginya 10 itu sama dengan tidak ada hasil, artinya bulat ini ya. Nah, bulat maka continue nanti lompat ya. Atau dengan kata lain, jika angka ini counter ini nanti ketika dikalikan 10 ya, dikalikan 10 ya, akan bukan dikalikan, ini di hasil bagi ini, hasil baginya 0. Hasil baginya bulat ya. Misalnya ketika sampai 10 ini ya. Sampai 10 bagi 10 0 benar ya. Tidak ada sisa pembagian, makanya dia continue, tidak akan dihitung. Jadi yang angka 10, 20 nanti ya, 30, 40 yang kelipatannya itu sampai 90 itu tidak akan dihitung dalam penjumlahannya. Kelipatan 10 ya. Jadi apakah ini kelipatan 10? Multiple itu bukan dikalikan ya, kelipatan itu ya. Kelipatan 10. Jika ya, maka lewati pengulangan saat ini. Ini di misi starterness-nya tadi. Jika foto udaranya bisa dilanjutkan, continue. Jika tidak, langsung berulang lagi seperti tadi. Yang terakhir, menuliskan looping comment atau ya, komentar loop. Ya, ini adalah suatu good practice atau praktek yang baik untuk menambahkan komentar yang tepat ke dalam loop, atau kode cenderung membingungkan saat dilihat. Anda tidak akan memahami logika dengan begitu mudahnya. Itu akan sangat membantu jika memahami variabel loop yang digunakan dan tujuannya, logika loop, jumlah pengulangan, eksekusi pernyataan dalam loop bergantung pada kondisi maupun kriteria maupun keduanya. Seperti ini contohnya untuk menuliskan loop comment. Di sampingnya atau di sebelumnya ini adalah looping ini dieksekusi 10 kali. Nah, ini untuk memberikan catatan bagi kita aja untuk mempelajari atau memahami dari arti coding ini ya. Seperti biasa komen itu ya. Kemudian di sampingnya di sini user input sebuah angka. Jika angka itu genap ya, maka skip ya, skip untuk mencetak angka ini dan lanjutkan loopingnya. Jadi ini untuk mencetak angka yang ganjil ya, yang ganjil. Dan terakhir rangkumannya, dalam materi ini Anda seharusnya sudah belajar cara menggunakan break untuk keluar dari loop, menggunakan pernyataan continue untuk melewati bagian dari loop, dan menjelaskan perlunya menuliskan sebuah komentar dalam sebuah looping.
Terima kasih, hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.